Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita lanjutkan latihannya 4.2, yaitu masih bab di trigonometri. Nomor 1, gunakan contoh yang baru disampaikan untuk mencari tinggi orang dewasa dengan cara menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Nah, tentunya kalau mau memperbandingkan tentu ada dua buah bangun ya. Yang pertama misalkan kita membuat satu perbandingan segitiga. Oh nggak kelihatan. Jadi misalkan saya membuat segitiga seperti ini, kemudian yang satunya lagi adalah gambar orang, katakanlah seperti ini. Nah, kita ambil sudut mata ini sampai dengan lantai. Nah, ini nanti ada tetanya pada segitiga, ini tetanya pada orang. Kemudian kita dituliskan ya. Di sini tinggi, sini X, sini Y, sini X. Kemudian ini adalah panjang dari titik ukur sudut ini sampai dengan tinggi orang, sampai di mana orang dewasa berdiri, kita gambarkan sebagai katakanlah A gitu aja. Nah, dari dua segitiga ini, yang pertama segitiga yang bangunan ya, segitiga X, katakanlah segitiga X, Y, Z. Kemudian ada segitiga juga. Nah, ini dianggap segitiga. Ini ketinggian orang, ini sudut tetanya ya. Jadi kita bisa membuat perbandingan berdasarkan sisi-sisinya, karena kita menganggap bahwa dua buah segitiga ini, yang segitiga bangun datar ini dengan perbandingan orang ini sebangun. Jadi kita bisa menuliskan tinggi orang kita bandingkan dengan sisi tegaknya, kemudian jarak A-nya ini kita bandingkan dengan nilai X pada segitiganya. Jadi bisa kita tulis T per Y ya. T per Y sama dengan A per X. Seperti itu. Gini ya perbandingannya, ditulis seperti ini boleh. Kalau kita misalkan mau menuliskan dalam bentuk T per A, T per A boleh ya, T per A boleh, sama dengan Y per X. Y per X itu juga boleh. Ini sama-sama benar. Kan hanya menukarkan A dengan Y di sini. A dari atas ini saya pindah ke bawah, Y saya taruh di atas. Jadilah yang bentuk yang seperti di bawah ini. Gitu ya. Jadi untuk penyelesaiannya itu biasanya dalam bentuk soal perbandingan. Jadi kita membandingkan dua buah bangun, yaitu ini bangun segitiga, yang satunya lagi bisa bangun datar juga, atau ini bisa digantikan kalau misalkan bukan bangun datar ya, bisa dalam bentuk misalkan mengukur ketinggian orang, tinggi pohon, tinggi tower, atau tinggi menara. Nah, itu semuanya penyelesaiannya adalah memakai perbandingan trigonometri seperti ini. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun dengan perbandingan sisi tangan theta sama dengan 0,47. Jika sisi B sama dengan 12, hitung panjang sisi C. Jika panjang sisi B sama dengan 12, berarti di sini 12 ya. Hitung panjang sisi C. Nah, ini nilai C-nya. Kita bisa menuliskan bentuk perbandingannya ya. Ini untuk yang 2A. Tangen theta sama dengan, nah kita identifikasi dulu sudutnya. Ini sudut tetanya yang di hadapan, berarti itu sisi B.
Yang di samping itu adalah sisi C. Jadi kalau kita mencari tangen theta itu sama dengan B per C. Jadi saya tulis saja B per C. Nah, padahal yang ditanyakan adalah sisi C, maka sisi C adalah C sama dengan B per tangen theta. Nilai B-nya adalah 12 dibagi 0,47. Nah, maka C adalah 12 dibagi 0,47. 0,47 itu kan mendekati setengah ya. Berarti 12 dibagi setengah itu sekitar 24, nah, ini bisa dihitung, dicocokkan, dikalikan sendiri. Atau dicari sendiri maksud saya. Gitu ya, siang C jadi kita ketemu 24 cm. Nah, selanjutnya untuk yang B, diketahui segitiga FDE mempunyai ukuran sepertiga dari segitiga CAB. Hitung panjang sisi C dan sisi F-nya. Sisi C dan sisi F-nya. Wah, itu nggak mungkin ini. Kalau sisi C itu pada segitiga CAB, mestinya adalah panjang sisi E. Oh, ini E mungkin ya, bukan C. Ini E ini. Nah, panjang sisi E. Nah, sisi E itu merupakan sisi tegak. Maka perbandingannya sama dengan CA. Nah, padahal CA itu kan sisi B. Sisi B itu kan 12. Kalau ukurannya sepertiganya, berarti E sama dengan 1/3 B. Sama dengan sepertiga kali 12. 4 cm. Nah, untuk mencari sisi F-nya ya, yang ini, kita pakai perbandingan lagi. Ini sudutnya theta, berarti theta, tangen theta sama dengan hadapan dibagi samping. Hadapan dibagi samping. Jadi, tangen theta sama dengan E per F. Padahal kita diminta untuk mencari F, maka F sama dengan F sama dengan E dibagi tangen theta. E-nya 4 dibagi 0,47. Sama dengan, karena ini setengah ya, 4 dibagi setengah itu sekitar mendekati 8 cm. Kita bisa juga dihitung ya dari sini ya. Kalau misalkan C itu kan perbandingan panjang C ke F. Jadi F itu juga bisa kita hitung dari sepertiga nilai C-nya. Kita cocokkan. Di sini sepertiga. C-nya kan 24, berarti 1/3 kali 24. Itu juga sama saja dengan 8 cm. Nah, ini sama. Oke, gitu ya. Untuk latihan 4.3. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.